Hanya cara ke dada sawale mangge banget pajejanya. Saat ini mungkin di dunia tak ada yang lebih serius dari Sugilanus. Secara individual melakukan apa yang disebut labirasi bacaan India kuno dan Jawa kuno. Sri Lanka, Odisha, Khmer masih tersebar subur tradisi menulis di lontar. Bahkan di India Selatan ada 40.000 lontar sudah didata oleh pemerintah India. Budaya tulis di atas lontar di Nusantara asalnya dari Kalingga. Lontar itu aslinya ron dan tal, tala. Patra itu ron, ental itu tal, dibaca tala. Namanya disebut dalam kitab kuno sebagai Tala Patra. 5 abad sebelum Masehi sudah ada budaya tulis lontar. Bandingkan dengan sarkofagus, manusia Gilimanuk dan Pangkung Paruk itu adanya di awal Masehi. Jadi 500 tahun sebelum peradaban Gilimanuk sudah ada penulisan lontar-lontar. Mari belajar dari Balai Arkeologi Negeri Cina dan India. Jadikan contoh tindakan. Mereka telah melakukan carbon testing untuk membuktikan kepurbaan sahih tradisi menulis lontar ini. Di Bali, di Julah Sembiran, pada abad 4 sampai 5 sudah ada perdagangan dengan Arikamedu India kuno. Ada payuk bertulis Karosti di Pacung Julah. Ditemukan oleh arkeolog Bali kemudian meminta tolong ke Australia untuk melakukan carbon testing. Apakah karena jurnalnya ditulis dalam bahasa Inggris, maka informasi ini jarang diketahui? Atau sebab memang para ahli bila ada dalam jajaran birokrasi tak semudah Sugilanus untuk boleh elaboratif dengan sumber lontar-lontar dan sumber lainnya. Kalau dalam birokrasi dan lembaga akademik, ya harus bersikap tegak lurus. Siapa Sugilanus saat ini? Saat ini Sugilanus dikenal sebagai pembaca secara cepat semua pendataan lontar milik Yubi Leiden, lalu mencocokkannya dengan koleksi Gedong Kertie, dan ditambah 2.700 lontar koleksi pusat dokumentasi Bali. Ia juga sering diundang untuk melakukan pendataan lontar-lontar di rumah penduduk, tidak hanya di Bali, di Lombok, serta berbagai museum yang mengoleksi lontar-lontar. Antaranya Museum NTB, Museum Bali, Museum Sri Baduga, Museum Seni Budaya, Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ia juga aktif mendatangi geria-geria penting di seputaran Bali Utara Buleleng, memeriksa sekitar 500 koleksi lontar-lontar kependetaan penting yang sampai kini masih aktif difungsikan. Dari pembacaan itulah Sugilanus menemukan khasanah lontar-lontar kuno yang menjadi rujukan penulisan lontar-lontar yang lebih muda. Lontar-lontar muda adalah interpretasi dan kadang copy-paste dari lontar-lontar tua. Khasanah tatwa dan tutur, intekstualitasnya bisa dipetakan sampai akarnya bersumber dari teks India kuno. Kekawin sebagian besar bersumber dari teks India. Kadiatmikan bersumber dari Siddhanta, ajaran kuno yang juga tersebar dari Jammu, Kashmir, Nepal, sampai Kalingga, India Selatan. Pun dapat dijejaki akan Weda Mantra di Bali. Dari mana sumbernya? Penemuan lontar pedoman Dikse dan Podgala di India Selatan ternyata memiliki persamaan jelas dengan pedoman Diksa Brahmana Siwa di Bali. Siwalatri Kalpa
jelas bersumber dari Kasana Sastra Siwaistik di Jambudwipa. Sugilanus berpendapat dalam lontar-lontar Bali sendiri dijelaskan dari mana pedoman kependetaan Bali bersumber. Bharatawarsha alias pre-modern India. Pendeta-pendeta disebutkan datang dari Bharatawarsha Jambudwipa sebagai rujukan sastra. Lontar Caturlokapala membahas para pencipta lontar-lontar penting yang beredar di Jawa kuno adalah ditulis oleh para kawya dari Jambudwipa. Ajaran Kandepat pun percampuran dari Pancakosika dengan religi Nusantara yang sangat mendalam. Kata Sugilanus, ada beberapa pertanyaan yang tetap tidak bisa dijawab. Walau Sugilanus terlebih dahulu membaca dengan sangat mendalam semua Upanishad utama sejak usia 19 tahun. Sampai kini Sugilanus dikenal sebagai pembaca Upanishad yang gigih, pembaca semua aliran filsafat India tanpa terkecuali. Sebab dengan gigih, Sugilanus telah mencari semua penulisan dan terjemahan yang terbaik. Weda yang tersedia pun ia pelajari. Pemetaan Purana di India pun tetap ia ikuti. Sugilanus menguasai bahasa-bahasa kuno dari Melayu kuno, Jawa kuno, juga Sanskrit. Ia membaca dari usia 19 tahun per kata terjemahan Upanishad. Kelas 4 sekolah dasar Sugilanus telah selesai membaca Bhagavad Gita dan paham. Jadi banyak hal yang tak dapat dijawab oleh kata mengapa. Bahkan ketika Sugilanus menebus waktu dengan mengkoleksi 600 cakep lontar, dia menjawab begini, lontar itu sakti, isinya mencari jalannya dan menemukan caranya sendiri, menemui anak-anak dan masa depan. Masih kata Sugilanus, saya hanya mengantar lontar-lontar ini berjumpa dengan anak-anak di masa depan. Mengantar pun saya bukan siapa-siapa. Memang begitu, lontar-lontar itu yang punya daya pukau, bukan saya, bukan Sugilanus, bukan museum, bukan akademis, bukan siapa-siapa. Tak semata ketekunan, Sugilanus kini tak ubahnya kamus lontar itu sendiri. Walau selalu dengan rendah hati dan penuh canda, ia menjelaskan wajar bahwa dia mengetahui banyak. Jelasnya, sebab saya kan paham akan tabel judul semua yang ada di Jubileden. Jadi saya tahu semua isi lontar dan ringkasannya. Saya hafal sekitar 2.800, kata Sugilanus. Karena itu asal ketemu halaman depan, saya tahu lontar apa. Sebab sejak masih muda, Sugilanus sudah mempelajari isi katalog dan keropak lontar-lontar Gedung Kertie. Sejak tahun 1993, ia serius belajar ke Gedung Kertie. Sudah 27 tahun tanpa henti konsisten. Lalu Sugilanus bertanya, masa ten hafal isin lontar-lontare? Jadi tidak ada yang tidak bisa dijelaskan. Semua akhirnya bisa diketik penyuluh, akhirnya terkumpul rekap lontar-lontar di Bali tahun pertama dan kedua saja 18.000 lontar. Isinya memang banyak sama, tapi persebarannya menarik sekali. Melakukan semua ini hanya satu resepnya, kata Sugilanus, harus lucu, penuh tawa, kalau tidak nanti semua akan lari. Dari 18.000 ini belum semua terdigitalisasi, sebab di lapangan tidaklah mudah selalu meyakinkan pemilik lontar. Untuk seluruh Bali, banyak hal teknis yang harus saling melengkapi, terutama adalah kelapangan hati. Walau diakui selalu, lontar-lontar itu sakti, mereka berjalan mencari pembacaannya. Itu pula yang terjadi. Kenapa lontar-lontar itu terbang ke Leiden? Karena di sana disumpah, diagungkan, disimpan terhormat setinggi-tingginya sebagai pengetahuan dunia. Begitu kata lontar-lontar itu, kata Sugilanus. Jadi lontar-lontar itu bukan dirampas. Mereka memilih pindah ke tempat yang ada bisa merawat
menunggu kembali isinya ke masa depan anak-anak. Kalau di rumah-rumah pemilik sebelumnya, mereka mungkin tak bernasib sebaik yang disimpan di luar negeri. Lontar-lontar itu sakti. Mereka menyimpan dirinya sendiri dengan memilih penyimpannya. Mereka memilih pembacanya. Jangan pernah karena itu merasa paling bisa atau paling hebat bisa menjaga lontar-lontar. Karena lontar-lontar itu berjalan dengan karma penulis dan mantra-mantra yang dikandungnya. Jika pulung bisa mengirap, kata Sugilanus, maka isi lontar-lontar juga bisa menghilang dan kembali ke akasa. Karena itu, saya dilarang bersedih, saya dilarang meratap. Mereka akan menemui masa depan dari negeri yang jauh. Sugilanus dibesarkan dalam tradisi Pasiwan Kamenu di Bali Utara. Keluarganya selalu melakukan palukatan dalang, semua upacara dari 3 bulan oton dan setiap ritual apapun yang disakralkan selalu dipuput puncaknya dengan palukatan dalang. Keluarga kami, kata Sugilanus, punya pemujaan Batara Manik Dalang di kebun yang kami warisi. Biasanya kalau palukatan dalang bisa dipastikan kami merujuk pada Pasiwan Kamenu di Banjar, Buleleng. Dari kecil Sugilanus menerima palukatan dalang. Pertama ketika 3 bulan dari ide dalang werdi dari keluarga Kamenu, lanjut ke upakara lainnya di masa pertumbuhannya, juga menerima inisiasi pewarisan mantra Niasa dan bersama kakak sepupunya dari Batara Newata Kamenu Sember Kime. Keduanya dalam waktu hampir bersamaan ketika usia 18 sampai 19 tahun. Dari sana Sugilanus berserius mengambil kuliah di jurusan Bahasa Bali atau Jawa Kuno. Mengikuti kuliah belajar lontar ini atas dukungan penuh dan panugrahan Batara Newate. Di masa liburan kuliah, Sugilanus menghabiskan waktu belajar bersama Batara Newate Kamenu Semberkime. Setelah mendapat dasar-dasar pembacaan lontar secara filologi, Sugilanus memetakan lontar-lontar salinan dari geria-geria di Bali Utara yang telah disalin menjadi koleksi Gedung Gerdia. Di masa aktif kuliah tahun 1992 sampai tahun 1996, Sugilanus mendapat banyak limpahan pengetahuan dari Gedung Gerdia. Belakangan ini, selama 2 tahun, dia berkesempatan mendatangi 7 pusat penyimpanan lontar kependetaan di Bali Utara, termasuk di dalamnya Pasiwan Kamenu dan Karsian Bujangga, dan mendata secara cepat koleksi lontar-lontar yang masih selamat. Data ini kemudian dicocokkan dengan koleksi Gedung Gerdia. Telah banyak yang disalin, dialih aksara dan diketik, ada juga disalin dalam bentuk lontar oleh Gedung Gerdia. Tapi dari melihat lontar-lontar aslinya memberikan gambaran banyak hal yang tidak bisa dipindahkan ketika proses penyalinan, terutama guratan aksara dan bija mantra. Sugilanus memaparkan akan perburuannya itu. Kalau boleh saya jujur, katanya, saya sebenarnya kurang sekali mau mendekati lontar-lontar kandepat dan kawisesan, apalagi Haji Wegi. Ini karena petunjuk Batara Newate yang membimbing saya di masa muda untuk tidak memasuki lontar-lontar itu. Mungkin saya dilihat waktu itu terlalu muda. Saya berada di bawah bimbingan beliau secara intensif dari usia 18 sampai 23 tahun. Sementara itu saya kembali sesekali melaporkan perkembangan bacaan saya. Sampai akhirnya beliau berpulang. Setahun sebelum berpulang, beliau menyampaikan tidak ada lagi tersisa yang perlu disampaikan. Saya tahu beliau akan berpulang. Saya pulang saat itu dengan menangis. Setiap saya menemukan lontar kandepat dan kawisesan serta aji wegi dan sejenisnya, saya ingat Batara Newate. Sebetulnya saya juga kurang tertarik. Mungkin karena saya lahir di lingkungan Pasiwan, perhatian saya lebih terarah pada lontar Kusuma Dewa, Sangkul Putih, Puji dan Setawa, serta Arge Patre, serta Beban Tenan. Di masa memasuki kuliah, Ibu Sugilanus menganjurkan
agar dia ikut pawintenan karena tahu akan membaca lontar-lontar di saat kuliah. Sugilanus diikutkan kemudian dalam pawintenan ketika ada pawintenan pemangku merajan yang tidak lain itu adalah kedua orang tuanya sendiri. Karena merasa telah diikutkan dalam pawintenan pemangku. Walaupun Sugilanus berpikir itu sebatas diikutkan, sejak itu entah mengapa menjadi luar biasa tertarik membaca semua lontar-lontar Sangkul Putih dan Kusuma Dewa yang tersedia di Gedung Kirtia sebagai pembanding 34 lontar kepanditaan yang ada di rumahnya. Pendekatan Sugilanus ke lontar tidak sama dengan pendekatan seorang akademisi yang tidak punya latar belakang emosional yang terlibat dari masa kecil. Ini, kata Sugilanus, alasan saya gagal menjadi akademisi murni. Kalau saya membaca lontar, posisi bawah sadar dan sadar saya adalah posisi pewaris tradisi. Kalau menjadi peneliti murni, maka seandainya membaca atau menganalisakan debat dan kawisesan serta jiwegik, maka harus pendekatan murni sains atau penelitian teks, entah filologi atau interpretasi teks. Saya tidak, kata Sugilanus. Saya malah ingat petua Betara Newate. Ini yang saya sebut sebagai gagal menjadi akademisi murni. Apalagi berbagai lontar-lontar yang menganalisa isi lontar lainnya, memberikan petunjuk lontar-lontar mana yang disebut ajaran utama dan ajaran yang bukan rujukan pandita. Lontar-lontar yang menganalisa isi lontar lain itu yang diperhatikan Sugilanus adalah risalah atas lontar-lontar di masa Jawa kuno. Sugilanus selalu memakai dan memilih daftar bacaan dari risalah dan anjuran lontar-lontar yang sepatutnya menjadi bacaan pandita. Lontar-lontar itu membahas mana lontar utama, mana yang madya, dan yang tidak disebut judulnya. Sudah dengan sendirinya merupakan lontar-lontar tereliminasi dari pedoman kepanditaan. Masih kata Sugilanus, saya itu gagal menjadi murni peneliti karena saya mempertimbangkan dengan sangat mendalam wasiat Betara Newate dan wasiat lontar-lontar tutur yang mengupas lontar-lontar apa yang utama, ilmu apa yang tidak pantas dipelajari. Saya bisa dikatakan terpengaruh besar memilih bahan bacaan dari wasiat ini. Ada sekitar 150 lontar kandepat dan kawisesan serta ajiwegik yang sudah saya periksa. Saya melanggar pesan Betara Newate. Saya merasa tidak nyaman sekali. Tapi sejujurnya setelah saya baca kesemuanya itu, sadarlah saya pesan Betara Newate bahwa larangan membaca lontar-lontar itu punya pesan mendalam. Saya menjadi merenungkan, waktu kita terbatas. Jika semua dipelajari tentu tidak cukup satu kehidupan. Maka kita harus memilih apakah menekuni kepanditaan secara murni atau kita campur aduk dengan yang lainnya. Sugilanus memberi gambaran juga bagaimana orang Bali tidak sepenuhnya bisa semerdeka orang Barat dalam meneliti lontar-lontar dari kepustakaan Bali. Karena Sugilanus dibesarkan dalam tradisi Pasiwan, itu mempengaruhi masa kecil, pergaulan dan perguruan, patron dan pilihan batinia seseorang yang menyusun horizon of expectation-nya. Di masa kuliah karena membaca literatur filsafat Barat, Sugilanus tertantang menjadi agnostik, menjadi free thinker. Semua itu mudah dibayangkan, semua itu tidak terlalu sulit baginya. Penyangkalan dan dalil itu ternyata gagal membelokkan hati Sugilanus. Rasanya karena saya tidak punya janji dengan Kant atau Hegel yang memberi saya wasiat menjadi murni filsuf. Cinta dan kasih saya kepada Betara Newate, sebab beliau telah membimbing saya lebih tebal dari daya pukau yang lainnya. Saya memilih kasih Betara Newate, kemudian selalu mengingat pesan Betara Newate, bukan karena takut melanggar, tetapi karena kasihnya membimbing saya dan kedalaman petuahnya yang diturunkan dari bergenerasi-generasi yang dalam menjalani kehidupan batin dalam pula garis yang tiada terputus. Itu sebabnya Sugi kemudian mendapatkan anugerah penemuan tentang yoga kriya. Yoga kriya ini yang disembunyikan berabad-abad dan kemudian para keturunannya semuanya lupa. Yoga kriya Buddha dan Siwa di Bali itu
sebenarnya bisa menjelaskan dan dihidupkan pemahamannya oleh Sugilanus bahwa tidak lagi menganggap melinggih itu penting, sebab tanpa melinggih bisa memasuki itu. Itu kemudian disebut oleh Sugilanus jalan ketiga. Karena itu juga sejalan bahwa dalam Hindu juga ada yang disebut dengan jalan ketiga. Sugilanus merenungkan dari sana, ada 3 jalan umat kalau begitu yang harus ditawarkan saat ini. Menjadi umat kebanyakan yang tidak diksa, menjalani kerja swadharma yang mengikuti semua prinsip pelayanan umat, menjadi umat kebanyakan yang bermartabat dan punya pendirian teguh kepada ketulusan dan kemurnian hati. Yang kedua, menjalani semua prosesi dan persiapan sebagai sulinggih dan masuk jalur diksa, mengabdi sebagai pandita umat, melakukan pelayanan untuk keluarga, semua warga, dan termasuk menjadi bagian puja atau kepanditaan muput upakara desa negara. Kalau jalan lainnya, ini yang dimaksudkan oleh Sugilanus sebagai jalan ketiga, mempelajari proses pematangan lewat pedoman sastra sampai sedalamnya, setuntas-tuntasnya, dan melakukan hidup asketis tanpa harus terganggu kehidupan normal. Memasuki diksa sebagai jalan yogi. Diksa sebagai inisiasi memasuki perjalanan ruhania, bukan menjadi sulinggih atau pemimpin upakara, tapi memasuki jalur ajaran batiniah yang mandiri. Yang ketiga, ini yang tidak diperkenalkan lagi di Bali. 1 dan 2 tersebut hadir dalam pelayanan umat, sedangkan 3 itu menarik diri dari upakara dan kepentingan sosial. Menjalani hidup asketik, menjalani laku batin yang mandiri dengan berpedoman pada prinsip perjalanan kelepasan. Jalan ketiga ini di masa lalu disebut nyastra, atau kalau menarik diri lebih jauh disebut sebagai sang atapa. Pedomannya adalah sastra kamuksan, bukan pedoman sulinggi atau pedoman swadharma pelayanan krama. Bukan pada puja dan setawa, tapi sunya kaiwalya. Nomor 2 itu, kata Sugi, jadi perebutan. Semua kini ingin masuk pandita ofisial bisa muput Banten. Padahal diksa tujuannya bukan itu saja. Diksa malah melepas diri dari konteks posisi sosial. Jika diksa masuk kembali ke posisi sosial, maaf kata Sugi, itu tidak jauh bedanya dengan pelantikan pejabat. Karena itu, kadang terpikir oleh Sugilanus, kenapa diksa yang masuk kembali ke posisi sosial jadi rebutan kini? Kenapa diksa lebih menyerupai pelantikan pejabat dibandingkan jalan sunyi menuju kesunyatan? Sugilanus memang selalu memukau. Dia bisa dengan tenang dan jernih mengomentari keadaan Bali kini yang menghadapi Indianisasi kagetan, kata dia. Lontar seharusnya membahas lontar. Sugilanus merasa Asperger syndrome. Otak itu adalah hayalan manusia. Itu aneh, liar, suka memanipulasi diri, merasa ini itu. Tak lain itu pelarian dari kenyataan. Belajar tentang pikiran sendiri dan teguh mencurigai hayalan dan imajinasi diri sendiri itu yang sangat penting. Sugilanus tidak pernah bosan berada di hutan lontar. Kalau bosan, biasanya off sendiri seperti tertidur di depan lontar. Otak itu akan seperti itu masuk ketenangan, masuk sunya. Sekarang lontar-lontar itu hanya sebagai teman berjalan saja, sebagai tongkat ditanjakan, bisa dibuang kapan saja sesungguhnya. Tapi kita semua masih sayang, kata Sugilanus menutup sebuah percakapan yang sangat panjang. Ini penutup serius saya sampai nanti kita akan ketemu. Lontar-lontar itu sebenarnya bercerita tentang sarira kita. Aksara ring sarira, bija mantra ring sarira, padma buana ring sarira, dewata ring sarira. Semuanya penjelasan tentang peta sarira. Kalau sudah paham semuanya, tidak perlu lagi penjelasannya. Peta diperlukan untuk mengenali lokasi dan jalan. Begitu kita telah paham peta dan kita jalani peta itu, bukankah peta itu tidak kita perlukan? Kata Sugilanus, apalagi
bila telah menjadi warga kota dan tinggal di sana, peta itu buat warga kota tidak diperlukan lagi karena sudah tiap hari bergelut dengan semua jalan dan gang, sungai, dan pohon-pohonnya. Bahkan yang lebih lucu adalah akhirnya kelak kita akan tahu kalau Pantai Kuta itu ada debur ombaknya, ada angin lautnya, ada matahari terbit tenggelam, bukan hanya jadinya selembar postcard, selembar kertas. Nah, seperti itu. Lontar itu peta 2 dimensi. Ini hanya pengabdian saja dari saya, kata Sugilanus. Sampai itu bukan kata-kata, sampai itu istirahat. Itulah yang kini diperlukan oleh Bali masa kini dan anak-anak masa depannya. Mulat Sari Remukmen akan mengundang Sugilanus untuk bercakap lebih jauh tentang banyak hal seputaran apa sesungguhnya hutan lontar itu, bagaimana lontar membahas lontar. Sampai jumpa.